Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali review mengenai atau pemaparan materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ulul Asmi dari Teknik Elektronika 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tema Pancasila sebagai sistem etika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Jadi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dan etika itu memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya ini memiliki nilai yang benar. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan nilai baik dan buruk dari nilai-nilai Pancasila. Maksud dari nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila, seperti sila pertama nilai ketuhanan, kedua nilai kemanusiaan, tiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, dan kelima nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misal, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikapnya tidak adil dalam artian misal dalam membagi harta warisan, anak pertama dikasih 10%, sedangkan anak kedua 90%. Ini kan mencerminkan dia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu gambaran umum atau gambaran dasar. Kemudian soal mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila ini bisa dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, yang manakala ketika nilai-nilai dari Pancasila ini dilakukan atau diimplementasikan secara real baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kemudian penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila. Misal nih, saya mengamalkan nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan berarti implementasinya saya bertakwa lah, intinya melakukan ketuhanan, ya intinya melakukan segala perintahnya, tetapi dia tidak melakukan sifat sila kedua yaitu adil dan beradab. Oke, udah sifatnya baik, dia bertakwa, tetapi dia tidak adil, terus tidak mempersatukan antara kedua belah pihak yang saling bermasalah. Ini kan tentunya akan menjadi hal yang sangat tidak wajar atau tidak baik, karena dia hanya mengamalkan nilai ketuhanan. Misal dia adil tetapi tidak beradab, kan sama saja. Jadi kelengkapan dari nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya cukup untuk diimplementasikan hanya sila pertama atau sila kedua atau hanya ketiga sila, itu harus benar-benar diimplementasikan dari 5 sila yang ada dalam Pancasila. Kemudian akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan dijadikan landasan moral dan diaplikasikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini maksud saya ini ketika nilai Pancasila ini diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa. Karena media apa? Media ini jangkauan untuk era sekarang ini, media bisa mencangkup seluruh lapisan masyarakat. Sehingga jika media ini mendukung dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, ini menjadikan sebuah untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan itu menjadi lebih baik, sehingga masyarakat menjadi maju namun tetap berkepribadian Indonesia.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai etika. Secara garis besar, etika itu seperti apa ya? Sifat etika itu istilah kerennya adalah cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu kemanusiaan. Etika sebagai cabang falsafah membahas sistem dan pemikiran mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Kalau di lingkungan masyarakat kan ada etika berbicara kepada anak, kepada orang tua, itu kan memiliki etika masing-masing. Sehingga ketika etika penerapannya itu tidak tepat, akan berdampak hal buruk. Misal gini, saya kepada teman saya etikanya buruk. Kepada teman saya etikanya baik, saling mengenal. Tetapi kepada orang tua etika sebagai anaknya kurang. Ini kan tentunya etika yang salah penempatan loh. Seharusnya ya dalam artian harusnya etikanya ke semua orang memiliki etika yang baik. Terus etika ada berbagai banyak. Misal itu kan yang tadi saya contohkan adalah etika sosial, meliputi cabang etika yang lebih khusus seperti etika keluarga. Tadi keluarga yang saya contohkan. Etika profesi kepada HRD, kepada bos, kita harus memiliki etika. Dalam mana etika ini menjadikan kita agar selalu sopan dan menempatkan segala sesuatunya dengan tepat. Ada etika profesi, etika bisnis. Misal etika bisnis, kita menjalin kerjasama antar tim. Ketika etika kita menunjukkan etika yang buruk, attitude kita buruk, bisnis kita bisa menjadi hancur karena mereka tidak merasa nyaman karena etika kita tidak baik. Etika lingkungan apa? Terhadap alam. Etika bagaimana? Etika ketika kita menjaga lingkungan kita, seperti tidak menobong pohon sembarangan, melakukan reboisasi. Tapi ketika etika lingkungan kita jelek, menebang pohon berbar sembarangan, kemudian membuang sampah ke sungai, itu kan etika yang buruk. Etika pendidikan ketika bertanya kepada dosen, etika yang baik. Maaf Pak, izin tanya, ada etika yang jelek ketika dosen sedang menerangkan langsung menyela. Itu sebenarnya baik, tetapi dalam konteks yang lebih luas itu ya kurang sopan lah. Kemudian nilai etika kedokteran, etika jurnalistik, etika seksual, dan etika politik. Semua hal mencakup etika masing-masing, dan ketika penerapannya salah itu menjadi hal yang fatal. Nah, Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar ini kemudian melahirkan 4 kaidah penuntun hukum yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum. Hukum Indonesia harus bertujuan menjamin integrasi bangsa. Jadi nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya nilai yang sudah sangat relevan dan ketika diimplementasikan secara real dan gabungan dari masyarakat dan pemerintah secara kompak, ini sebenarnya negara Indonesia menjadi negara yang benar-benar kuat dan memiliki integrasi yang tinggi. Kemudian Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat, ada di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk menerapkan perilaku etika. Ketika duduk bersebelahan dengan teman, etika kita bagaimana? Ketika kita duduk dengan dosen, etika kita bagaimana? Apakah kita mengancung-ancungkan kaki, terus kaki ditaruh di paha? Itu kan merupakan etika yang
sebenarnya sepele, tetapi ketika kita perhatikan dari sisi perspektif yang lain itu kan menjadi hal yang buruk. Kemudian di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk menerapkan perilaku etika sampai tercantum pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Beradab itu apa? Beradab itu ketika etika kita memiliki mampu menempatkan di segala kondisi sehingga nantinya menjadi hal yang baik. Kemudian saya garis bawahi lagi, jelaskan lagi mengenai Pancasila. Pancasila, panca dan sila. Panca itu artinya 5, kemudian sila artinya dasar atau peraturan. Jadi Pancasila adalah dasar dari peraturan 5 atau peraturan dasar 5, tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Bertingkah laku itu apa? Maksudnya etika. Kemudian saya jelaskan mengenai konteks sistem. Sistem apa? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Saya contohkan misal sistem dari power supply itu apa aja. Jadi ketika kita menjelaskan sistem itu menjelaskan per komponen. Misal pertama arus 220. Arus 220 itu kita masukkan, kita input ke dalam trafo. Trafo ini kita letakkan input kita pada trafo primer. Kemudian output dari trafo sekunder akan diturunkan oleh akan difilter terlebih dahulu oleh kapasitor. Kemudian kapasitor, setelah output dari kapasitor akan difilter atau dengan 7805. Misal kita membutuhkan 5 volt dengan IC 7805 volt, akan membendung arus yang keluarannya 12 volt menjadi 5 volt. Kemudian 5 volt akan mengalir, baru difilter kembali oleh kapasitor agar tegangannya menjadi stabil. Nah, sistem ini menjelaskan secara detail mengenai segala hal. Misal sehingga informasi atau tujuan kita itu menjadi tercapai. Nah, ketika kita melihat dari sistem nilai dalam Pancasila, adalah suatu kesatuan nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita melihat dari Pancasila, oh sistem Pancasila seperti ini, tentunya harus dijalankan per komponen. Komponennya apa? Yaitu sila ke-1, ke-2 sampai ke-5. Misal nilai ketuhanan, nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan pada nilai ini, nilai ketuhanan. Jadi nilai kita ketuhanan itu di Indonesia kan agama ada banyak. Nah, bagaimana cara semua agama itu kan tentunya memiliki Tuhan. Nah, nilai ketuhanan yaitu nilai hubungannya antara kita dengan Sang Pencipta. Kemudian nilai kemanusiaan, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dari segi keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian lahir batin, jasmani rohani, individu dan sosial, mandiri, sosial, dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Jadi
keadaban itu kita sebagai manusia harus memiliki adab yang tinggi. Kemudian dari segi ketiga, nilai persatuan. Maksudnya apa persatuan? Indonesia itu memiliki banyak beragam suku, bangsa, dan agama, sehingga ketika kita tidak memiliki sifat keadilan, persatuan, sehingga akan pecah belah. Kemudian nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini menjamin kerakyatan yang terkandung nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Jadi ketika ada masalah dilakukan musyawarah, mufakat untuk menjamin kerakyatan yang adil dan makmur. Nah, untuk sila kelima kan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, apabila dari sila keadilan bisa diterapkan, tentunya negara Indonesia akan menjadi makmur. Dari sumber kemakmuran itu akan timbul kemakmuran. Kemudian nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, nilai Pancasila menjadi nilai yang sangat penting ketika sebuah masalah terjadi. Ketika kita kembali ke dasar negara kita, insya Allah masalah segala apapun akan terselesaikan. Mengapa demikian? Karena ada sila keempat, mufakat, musyawarah. Ketika ada masalah dimusyawarahkan. Jadi kesimpulannya, Pancasila dan etika memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki sama-sama kedudukan yang dalam artian memiliki kedudukan yang sama-sama benar. Setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat harus senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga akan terjalin kehidupan etika yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan perwujudan bangsa dari ciri dan kepribadian, sehingga Pancasila akan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian dari segi review saya cukup sampai sini. Kemudian saya akan menuju ke mengenai keluh kesah dan kebanggaan kita menjadi bangsa Indonesia. Dari segi kepribadian saya, keluh kesah menjadi bangsa Indonesia sebenarnya tidak begitu saya pikirkan. Karena mengapa? Keluh kesah saya hanya bisa membuat putus asa, tetapi yang saya pikirkan mengenai bagaimana apa yang saya dapat berikan untuk bangsa Indonesia. Karena ketika kita memikir keluh kesah, atau keluh kesah kan ibarat dari kekecewaan kita terhadap bangsa Indonesia. Tetapi kekecewaan saya itu bukan kepada bangsa Indonesia, kepada diri saya, apa yang saya telah berikan kepada bangsa Indonesia. Ketika apa yang kita berikan ke bangsa Indonesia belum ada, hal kecil pun bisa menjadi sebuah upaya untuk mempersembahkan perwujudan rasa bangga kita kepada bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Implementasi dasar banyak sekali. Semisal kebanggaan kita menjadi bangsa Indonesia bisa diimplementasikan dengan seperti misalnya kita memakan makanan tradisional, menguri-nguri, atau apa dalam istilah lain menguri-nguri itu apa, menjaga kebudayaan. Kemudian belajar dengan rajin. Itu adalah sebuah bentuk implementasi agar kebanggaan itu mulai muncul pada diri kita. Bangga terhadap bangsa Indonesia diwujudkan juga ketika ada sebuah
seseorang yang mampu menciptakan sebuah alat, wah dia orang Indonesia, alhamdulillah aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Tetapi kebanggaan tersebut tidak boleh benar-benar overdosis, dalam artian wih gue banget itu, fans gue banget itu, dia favorit aku banget. Jadi jangan berlebihan, tetapi ya kita mempunyai rasa bangga. Kemudian rasa bangga yaitu dapat diimplementasikan seperti kita membeli produk-produk dalam negeri. Itu kan menjadikan bangga menjadi bangsa Indonesia. Mengedepankan kuliner daerah, terus seperti keanekaragaman, mempromosikan wisata-wisata daerah. Itu kan menjadikan agar orang lain menjadi bangga bahwa oh ternyata di Indonesia banyak hal-hal yang wow dibandingkan luar negeri. Hal kecil ketika tidak bangga menjadi bangsa Indonesia itu karena pikiran kita melihatnya kelebihan-kelebihan dari bangsa lain, sehingga menyebabkan kelebihan dari bangsa Indonesia sendiri itu tidak terlihat atau tidak menonjol. Nah, bagaimana kita agar warganya menjadi bangga menjadi bangsa Indonesia? Tentunya kita harus mempromosikan segala hal yang berkaitan agar bangsa Indonesia warganya menjadi bangga. Kan banyak tren-tren sekarang ini, misal dengan membeli produk luar negeri, tentunya kan itu membuat seperti istilahnya tidak bangga dengan karya sendiri karya dalam negeri. Implementasi hal sekecil ini sebenarnya jika diterapkan itu tentunya menjadi sebuah motivasi agar kebanggaan terhadap bangsa Indonesia muncul. Sebenarnya ketika memikir keluh kesah, aduh negara Indonesia gimana sih ini, keluh kesah kita terhadap bangsa Indonesia kan kita tujukan kepada pemerintah, pastinya kebanyakan orang seperti itu. Aduh gimana sih ini pemerintah, banyak warga yang masih miskin tidak diperhatikan. Aduh bagaimana ini jalan rusak, pemerintah bagaimana cara kerjanya sih, gak becus atau mana. Sebenarnya ketika kita hanya melakukan keluh kesah tanpa melakukan aksi, itu tidak akan membuahkan hasil. Misal saya contohkan ketika ada jalan rusak, cuma wah jalan rusak bagaimana ini pemerintah tidak melakukan perbaikan jalan. Tetapi kita harus melakukan action apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan perbincangan atau kepada RT, kepada lurah, nah kemudian lurah kepada jabatan lain sehingga ke pemerintah daerah. Nah, aksi yang kita lakukan ini bentuk wujud agar saling bawah mengingatkan ke atas, karena belum tentu sebagai pemerintah baik itu daerah maupun pusat tidak senantiasa tahu kondisi lingkungan sekitar atau lingkungan dari masyarakat, sehingga ada harus ada penyambung antara aspirasi dari masyarakat. Terkadang ada namanya DPRD, Dewan Perwakilan MA, yang Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sebenarnya kan kalau dikaji dari katanya perwakilan rakyat, berarti dia harus mengetahui segala kondisi di lapisan masyarakat. Ketika lapisan DPR ini bekerja hanya untuk berfoya-foya, berpamer-pamer bahwa jabatan saya DPR, tentunya
kondisi dari masyarakat yang di bawahnya ini tidak tahu tentunya kemakmuran dari bangsa Indonesia akan jauh, karena kemakmuran dari bangsa Indonesia dimulai dari lapisan paling dasar, lapisan paling dasar sekali, misal dari kayak pekerjaan lah, penuntasan pekerjaan. Sekarang kan banyak pengangguran di mana-mana. Tentunya ini kan harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar bagaimana cara mengurai dari pengangguran. Semakin hari yang lulus semakin banyak. Tentunya ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan saran saya untuk bangga menjadi bangsa Indonesia. Lakukanlah dengan hal-hal terkecil selagi kita mampu bisa melakukan hal tersebut. Demikian pemaparan mengenai etika dalam Pancasila. Kemudian ada keluh kesah atau kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Kurang lebihnya seperti itulah. Kurang lebihnya ya mohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata yang salah, tidak sesuai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.